kurang lebih 105 orang, yang 105 jiwa yang masuk Islam, dan sebagian sudah mundur dan kembali ke gereja asal mereka. Dan masuknya kami sebagai orang Islam itu dengan kemauan sendiri, dan tidak ada orang Islam di tengah-tengah kami yang mempengaruhi atau mengajak. Ini salah satu perhatian seluruh umat Islam se-Indonesia. Kami dibesarkan dari basis Kristen dulu, termasuk adik-adik saya, termasuk bapak saya. Dari kecil kami dibesarkan sebagai anak Kristen. Tetapi kenapa hari ini anak seorang pimpinan atau mantan pimpinan gereja Protestan bisa menjadi orang Muslim? Baik, mungkin yang paling jelas saya harus menguraikan, saya dan bapak saya dan saudara-saudara saya yang lain yang sudah mualaf, kami tidak semudah yang bapak bayangkan kami masuk Islam. Proses sangat panjang. Pertama-tama kami masuk Islam itu bukan karena dipengaruhi, bukan karena ini, tetapi ada seorang mantan pendeta. Beliau adalah mantan pendeta Dr. Muhammad Yahya, mantan politik, mantan dosen di Papua. Kelahiran Manado. Beliau berdakwah lewat HP, karena kami di sana tidak punya komunikasi yang lancar, sehingga rekaman itu tersebar di seluruh pelosok-pelosok Mentawai, saya katakan. Sehingga dengan rekaman itu saya mengambil satu kesimpulan bahwa beliau menggarisbawahi orang Kristen mati, dia masuk neraka. Itu alasan beliau ya? Itu alasan. Terus Pak Tigarwan sendiri dari situ mencari tahu. Dan saya sangat terpukul sekali pada saat itu, karena saya juga pengkhotbah, karena bapak saya juga pimpinan majelis gereja, dan beliau sangat tidak terima apa yang kami lakukan pada saat pertama kami mendengar ceramah beliau. Dia mengatakan ini perlu diperlurus. Sama sekali kami tidak ada cita-cita masuk Islam. Sama sekali tidak ada cita-cita. Tetapi dengan kami tidak terima hal seperti itu, kami berbalik berpikir bahwa beliau itu adalah mantan pendeta, mantan rektor Papua, rektor teologi. Dia bisa mencetak para pendeta-pendeta karena dia sebagai dosen, dan makanan sehari-harinya adalah isi bibir atau isi kitab. Tapi kenapa beliau bisa mengatakan hal itu? Di sana kami banyak belajar. Bapak-bapak, kami sangat ingin tahu apa beliau itu pernah meninggal sehingga dia tahu bahwa orang Kristen itu mati masuk neraka.
Jadi jawabannya jelas, beliau belum pernah mati. Tetapi kami tidak mau tahu hadis apa, ayat apa yang dibunyikan itu, dan kami harus mempelajarinya sendiri, bukan dari orang lain. Selama berapa bulan Pak dipelajari? Kurang lebih 9 bulan, Bulan-bulan. hampir 1 tahun. Jadi kami tidak semudah itu dikatakan dari Kristen masuk Islam, semudah membalikan telapak tangan, tidak. Kesimpulannya Pak, Pak Munarwan, intinya Islamlah yang paling benar. Karena pada saat itu kami lakukan studi banding. Studi bandingnya begini. Beliau di akhir khotbah, di akhir ceramah beliau mengatakan, ayo dong ikut saya, lihat saya mantan pendeta. Artinya dengan makna beliau mengajak, bukan berarti kami harus ikut, tetapi kami belajar dengan makna itu. Dia sudah tidur dengan isi Alkitab, tetapi beliau sudah menjadi umat Islam, sudah berbalik ke Islam. Artinya kita mungkin lebih banyak belajar kepada beliau. Ya, singkat Pak, intinya itu Pak Munarwan ini terinspirasi oleh Dr. Waloni yang banyak di CD-CD. Beliau adalah rektor daripada Universitas Kristen di Papua Mantan ya. Maka dari situ terbukalah hati untuk Pak Munarwan mempengaruhi jemaat-jemaat gereja yang lain. Singkat saja Pak, harapan Bapak untuk Muslim yang ada di Jakarta ini apa Pak? Dan khususnya masih Istiqomah Pak. Singkat saja Pak. Saya tidak terlalu banyak perintah, tetapi saya hanya meminta. Kami di sana perlu pemimpin, pembina atau dai. Tetapi sekali lagi, saya bukan tidak percaya kepada dai-dai, karena kami atau lingkungan kami adalah basis Kristen. Dan harapan saya mewakili umat-umat mualaf di sini surah atau semuanya meminta dai yang profesional. Yang profesional artinya dia bisa mampu mengatasi persoalan, baik adanya ria-ria, ancaman, baik itu di lingkungan mualaf itu sendiri yang masih belum mampu, belum bisa apa-apa, dan juga anak-anak kita perlu dituntun dan diajarkan mengaji. Jadi sampai hari ini kami belum pernah tersentuh oleh tuntunan. Sampai hari ini saya hitung sudah termasuk 32 hari saya menjadi mualaf. Menjadi Islam. Itu harapan. Berarti kita harus kirim dai ya. Harapan kami. Yang kedua, perlu ada pembangunan musola Pak? Kalau itu memang penting ya Pak ya, sangat penting. Tetapi yang prioritas itu adalah dai. Kalau musola atau masjid Bapak bangun atau Bapak ada yang mau menjadi donatur untuk membangun rumah ibadah kami, tetapi kalau iman kami belum tertanam keislaman, itu tidak ada nilainya menurut saya. Baik Pak Munarwan, terima kasih banyak atas kunjungan ke Jakarta. Silakan Ustaz Nur memberikan sambutan lagi mengenai ini. Barakallahu fikum. Masyaallah muslimin yang kami muliakan. Beberapa malam yang lalu Pak Presiden, kami duduk dengan sahabat-sahabat kita dai Sumatera Barat yang agak konsentrasi ke Mentawai dan pedalaman. Mereka kan punya CD itu tentang perjalanan selama di Mentawai, dan ini insya Allah sahabat Yamima yang dipimpin oleh beliau ini akan bekerjasama dengan Kodam, yaitu Koordinator Dai Mentawai. Ini ternyata memang benar-benar subhanallah ya, apa yang selama ini mungkin kita bayangkan dalam bacaan-bacaan ketemunya ada di sana kaum muslimin. Beratnya medan dan jauhnya jangkauan itu dari sentuhan-sentuhan dakwah itu benar apa yang dikatakan oleh beliau. Sehingga
beliau masuk Islam dan rombongan yang lain itu masuk Islam bukan karena gencarnya dai masuk ke sana. Dai sama sekali tidak mau mengambil risiko pergi ke sana. Bayangkan saja naik kapal itu, apalagi kapal tongkang, itu bisa di atas 8 jam, 9 jam, 10 jam dengan ombak yang besar, risiko kematian tinggi. Ya, alhamdulillah kalau dapat kapal besar paling cepat 7 jam ya. Ya, itu kapal Lucy yang kokoh besar itu paling cepat 7 jam. Nah ada pesawat, kalau mau pesawat harus jauh lagi, jauh ke sana, berseberang pulau lagi. Untuk seberang pulau ke pulau ini sampai 6 jam atau 5 jam, masya Allah. Jadi suasana yang ada di situ memang benar-benar apa yang dikatakan beliau, nomor satu yang diperlukan itu adalah adanya dai di tengah-tengah mereka yang bukannya pandai ngajar, tapi langsung pandai memimpin mereka tentang beragama yang benar, hamba-hamba Allah yang akan dimuliakan. Adapun tentang masjid, tentang musola, ini adalah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini sesuatu hal yang sangat lumrah ya, pasti. Barusan saya di teksi tadi beliau bahasa dengan bahasa Mentawai sangat gitu ngerti, tapi ketika saya minta tolong diterjemahkan apa itu, beliau mengatakan saya sedang memantulkan umat di sana agar berangkat Jumatan dengan kapal apa? Dengan perahu, berangkat Jumatan dengan perahu, ya untuk Jumatan harus jaraknya masya Allah. Kalau airnya mengering itu maka 1,5 jam jalan kaki, 1,5 jam mereka baru saja masuk Islam. Di shootingan yang kita saksikan itu, maaf ini, ternyata di tengah-tengah saudara kita itu dan penduduk di sana itu, lalu lalangnya babi itu kayak lalu lalangnya kucing dengan kita. Nah, jadi makan nih babi ada nih mau semua macam saking awalnya ya. Jadi mereka belum ngerti itu apa agama semacamnya, cuma masuk Islam ini karena takut masuk neraka itu. Nah ini kalimat yang sangat menggigit sekali. Orang Kristen mati masuk neraka. Yang nyampaikanlah mantan pendeta pencetak para pendeta istilahnya. Jadi ini membuat mereka gelisah, bukan karena dakwah kita dan kita belum lagi masuk dakwah ke sananya, kecuali adanya alhamdulillah begitu cara Allah mengantarkan dakwah ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum sampai rasul kami kirim dulu kepada mereka. Nah sekarang rasulnya lewat kaset, rasulnya lewat video, lewat rekaman. Seperti subhanallah ya, saya tidak menyangka kalau Pak Rizal ini dengan kawan-kawan sudah merekam dan mengkasetkan dakwah-dakwah saya. Siapa tahu dakwah ini akan sampai ke pelosok-pelosok mana yang akan membuka pintu hidayah. Itu cara Allah untuk menyampaikan dakwah ini. Nah sekarang hamba Allah yang akan memuliakan, keadaan dan kondisi di sana secara real, di para dai yang paling bisa membacanya. Kalau mereka tentu menjaga ifah, ya, menjaga izahnya, menjaga diri. Tolonglah bantu kami, maaf ini Pak Mijan. Memang ada beberapa daripada kawan-kawan kita dari sana yang datang itu keluar mengaku sebagai mu'alaf segala macamnya, tetapi mereka hanya pada hakikatnya membawa nama Islam. Lalu mereka mengambil keuntungan duniawi. Tapi mereka tidaklah sebenarnya mempertahankan Islam itu pada hakikatnya. Berbeda dengan grup Pak Mizan dengan sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Kami butuhkan sana dai, itu nomor satu. Kami butuhkan sana adalah dai. Dan dai ini siapa yang mau dikirim ke sana? Alhamdulillah beberapa orang sudah daftarkan diri ke kita. Mereka mempunyai kemampuan, keilmuan, dan juga insya Allah secara kematangan juga mereka punya. Maka ini tentu saja kita yang berangkatkan. Dan mereka tentu tidak bisa tinggal situ selama bertahun-tahun. Paling kita rulingkan ya, sekali 3 bulan, sekali sebulan. Pak Rizal katanya jadi bincang-bincang, saya berniat Ramadan besok mau tinggal di sana dengan Ustaz Zulkifli dan siapa yang bisa dibawa lagi dari Sumatera Barat. Untuk melakukan pendidikan pembinaan, langsung melihat dari dekat. Nah, hamba-hamba yang kami muliakan, banyak sekali yang perlu diperhatikan di sana. Dalam pembicaraan ada proposal yang kita buat, kita bawa dari koordinator dai Mentawai itu berkenaan tentang mensejahterakan saudara muslim kita di sana. Saya prihatin sekali mendengar tadi di mobil. Adanya kembali di antara saudara kita yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dari lubuk hatinya yang paling dalam, ternyata balik lagi ke agama lama hanya karena tekanan ekonomi. Ya, kalau seandainya tidak balik lagi ke agama lama, anak kamu tidak dinaikkan kelas, maka anak kamu tidak dibiayai sekolahnya, bahkan dia macam-macam seperti itu. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang sedang anjlok sekarang ini kaum muslimin. Maka kita adalah keluarga besar se-Indonesia kita mendengarkan ini. Sebenarnya istiqomah aja, konsentrasi ke situ selesai sudah. Ya, konsentrasi ke anak-anak mereka di sana kita yang tampung. Kalau perlu saya sampaikan ke beliau tadi, tolong Pak Mijan, carikan kepada kami orang-orang yang cerdas, pintar, kita sekolahkan mereka di luar. Ya, pulang sana nanti jadi dai tetap. Saya katakan begitu. Kita sekolahkan di luar, kami yang carikan biayanya.
Nah, sama ustaz-ustaz kita yang langsung konsentrasi di Mentawai, saya sampaikan juga begitu. Saya tidak suka kalau kirim dai ke sana sebentar pulang, kirim dai ke sana sebentar pulang. Oke, sementara bisa lah ngajar ngaji, ngajar cara wudhu, ngajar cara sholat, macamnya. Tapi saya lebih suka, saya sampaikan, saya dengan yang Imam di Jakarta akan konsentrasi menyekolahkan anak-anak yang ada di sana itu nanti pulangnya jadi pemuka-pemuka agama, dan ini lebih besar. Peluang untuk masuk Islamnya kaum muslimin di sana itu besar sekali. Apalagi sekarang di sana itu sedang ada proyek semacam Madinah Project ya, yaitu semacam kelurahan yang dibeli dan dibebaskan sekarang ini. Meter per meternya masih murah, 1 hektarnya masih 12 jutaan yang saya dengar dan saya baca dari ininya. 12 jutaan itu akan dibebaskan minimal tuh 10 hektar dibuat perkampungan muslim dan ada masjidnya. Jadi nanti konsentrasi Jumatan segala macamnya di situ dibuat kaum muslimin. Nah ini apabila menjadi perhatian kita bersama dan sesuai dengan isi khutbah kita tadi adalah lahan yang paling subur untuk kita. Mudah-mudahan ada di antara kita menjambangi saudara kita di sana. Gimana Pak Tujan? Ya, kami datang dengan saudara kami dari Jakarta ini. Kita langsung lihat Pak, sudah ada maunya rumah kampung untuk kita istilahnya kan? Kita lihat dari dekat. Kita lihat dari dekat bahwa asnaf zakat yang 8 itu mereka berhak seluruhnya menerima. Sementara kita kadang-kadang di Jakarta ini susah menerima siapa. Dan mereka berislamnya sungguh-sungguh, serius. Bukan berislam karena ikut-ikutan, serius. Mereka butuh seluruh apa yang bisa mencerdaskan mereka. Ini nomor 1 sekali kaum muslimin. Dan itu tentu saja bukan hanya orang, tentu saja didukung dengan sarana dan prasarana. Ini tugas kita bersama. Ini keluarga besar akan bekerja sama. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin itu Pak Izam dan Pak Mijan, barakallahu fikum. Saya hanya mengimbau kepada kita, ayo gerakkan hati kita dan gerakkan kemampuan kita. Kalau nggak sanggup kita berangkat, ganti diri kita yang berangkat ke sana. Nah, bayangkan saja kemampuan apa yang bisa kita curahkan, yang kita kerahkan. Akan bertambah harta kita, akan lapang rezeki kita, akan sembuh penyakit kita, akan dimudahkan oleh Allah urusan-urusan kita insyaallah taala. Jadi kepada kawan-kawan nanti dan bapak-bapak, jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Asma radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, saya yang saya punya hanya pemberian dari suami saya Zubair. Cuma itu yang saya punya. Bagaimana Rasul? Saya sedekahkan enggak? Kata Rasulullah, kamu mau Allah pilih-pilih untuk diberikan kepada kamu atau Allah mau berikan segala-galanya kepada kamu? Kalau kamu pilih-pilih, Allah akan pilih-pilih juga mau memberikan kepada kamu. Jadi kepada kita kaum muslimin, jangan pilih-pilih untuk diberikan kepada agama Allah ini. Maka Allah tidak akan pilih-pilih juga apa yang akan diberikannya kepada kita. Subhanallah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kawan-kawan silakan bergerak. Kaum muslimin yang nggak ada doa sekarang nanti bisa diantarkan kepada pengurus, insyaallah. Yang mau berangkat bisa berangkat, kita akan fasilitasi. Kalau tinggal kontak saja saya nanti ke Sumatera Barat. Saya hubungkan dengan koordinator utamanya yaitu Sobir. Beliau adalah salah seorang yang ahli tafsir insyaallah dan sangat tawadhu dan beliau sangat menguasai tentang masalah dakwah di Mentawai ini. Bersama-sama kita akan antarkan ke Bapak jika ada yang mau silaturahmi ke sana.
my older view that the Bible is the inspired Word of God with no errors in it came under fire for just this reason. We don't have the originals of any of the copies of the New Testament or the Hebrew Bible either. What we have are copies that were made centuries later in most cases by scribes, some of whom weren't very good, and these copies that we have all have changes in them. This is what my earlier book on misquoting Jesus was about, is that we have thousands of copies, and these thousands of copies have hundreds of thousands of differences in them. And I got to a point where it no longer made sense for me to say that God had inspired the words of this text, because we don't have the words of this text. And so what would be the point of even saying God had inspired them? We don't have them. And so this was another sort of moment for me when I realized that, in fact, this older belief of mine simply wasn't credible. And I started realizing that, in fact, there are a lot of mistakes in the Bible. Contradictions, discrepancies, different points of view. Different authors have different things that they have to say about fundamental issues, about who Jesus is, who God is, what salvation is. And so that the Bible is not a unified monolith. In fact, it's a book that has lots of different points of view represented in it. Let me talk about the surviving copies that we do have. First, give you a sense of the numbers of books that we're talking about. New Testament was originally written in Greek, and at last count we had over 5,700 copies of the New Testament in the Greek language in which it was originally written. These copies can be compared with one another, and when you compare these copies with one another, there are lots of mistakes in them, because no two of these copies are exactly alike in their wording. Many of these differences in the manuscripts are so unimportant that you can't replicate them in translation. Okay? In other words, like they changed the word order in Greek, where you would have to translate the same way no matter what the Greek word order is. So, I mean, it doesn't really matter very much. By far, the vast majority of these hundreds of thousands of differences are significant for nothing more than showing that scribes in antiquity could spell no better than my students can today. And scribes, of course, didn't have spell check. Scribes, in fact, didn't even have dictionaries. And many scribes didn't care how they spelled anything. Sometimes you'll be reading a manuscript and there'll be the same word that occurs, say, 3 times within a couple of lines, and the scribe will spell the same word 3 different ways. He just doesn't care how the word is spelled. Well, so, you know, you've got lots and lots of those kinds of changes, and what do they matter for? They don't matter at all. So, having said there are all these hundreds of thousands of differences, I want to stress that most of them don't matter for very much. Some of these changes, the ones that don't matter, basically, are accidental mistakes. Scribes were sometimes tired or sleepy, sometimes they were distracted, sometimes they were inept or unqualified, and they made mistakes. They would leave out a word, they'd leave out a verse, sometimes they'd leave out a page. They just made mistakes sometimes. Mistakes where scribes just slip up, and intentional mistakes where it looks like scribes are actually trying to change the text. Now, I don't know for sure that scribes are trying to change the text. I don't have any scribes around to interrogate about the matter. But there are some changes that don't look like they could possibly simply be a slip of the pen. And there are others that are debatable, whether they're a slip of the pen or not. But let me give you a couple of examples, and you'll see that some things look like scribes maybe wanted to change the text. I'll give you a couple for instances. In Mark chapter 1, the Gospel of Mark, we read at the very beginning that we read, as was written in Isaiah the prophet, behold, I send my messenger before your face to prepare your way for you. Okay, this is in Isaiah the prophet, behold, I send my messenger before you. This is a very interesting passage because the passage that's quoted is not Isaiah. It says in Isaiah the prophet, and then it gives the quotation. The passage quoted is actually Exodus. So it's interesting that in the later manuscripts of Mark's Gospel, the text is changed. So that it no longer says in Isaiah, as is written in Isaiah the prophet. Now it says, as is written in the prophets. Which we actually do. It's interesting because you see this confusion here. Like I said, we are not trying to step on nobody's toes, but this information is out there, and it should be known. Now, what we have in the verbatim Word of God, the Quran,
which is kept intact since it was revealed, memorized by millions all over the world. You have a verse in there that God Almighty, Allah, is saying that woe to those that write the book with their hands and gain a miserly price. Woe to them for what their hands do write. Yeah, we certainly do, and we can see this specifically in terms of some places in the Bible where we know when something was added, we know why it was added, we even know where it was added. Give us some examples now. Yeah, if I can reach over here to King James Version of the Bible. Yes. And I'm using this one because the King James Version is from a late Greek source manuscript, not an early one. And this is what you'll find in the King James Version. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. Now that's what you find. And that's What verse is that? This is 1 John chapter 5, verses 7 and 8. Yeah. And that certainly sounds like the Trinity, doesn't it? Yes. Okay, but this is a late Greek manuscript that they're translating from. Now, if we go to the New Revised Standard Version of the Bible, which goes back to much earlier manuscripts, and we look at the same exact verse, we find this. There are three that testify, the Spirit and the water and the blood, and these three agree. And that's it. Everything about the Father, the Son, and the Holy Ghost and being in heaven and these three are one, that's a later addition that does not exist in the oldest manuscripts. And in this particular case, we know when this was added. It was added around the year 380. It was added in Spain, in a manuscript in Spain, and from there went into the Latin Vulgate, Jerome's translation of the Bible into Latin, and then subsequently was picked up from Latin sources and some late Greek manuscripts, which is how it got into the King James Version. But the original, there's absolutely no mention of the Father, the Son, and the Holy Spirit. What's the one from, I believe it's Mark, towards the end, where you have bits, whole chunks that are not... It's the last part of Mark. Most of the early manuscripts end with verse 8. This is chapter 16, verse 8. That's where it ends. But in later manuscripts, it goes on from verse 9 to verse 20, talking about the resurrection of Jesus. And this is a big later addition to the These are known Bible. facts. How about the story of the adulterer and the adulteress? Oh, and John. Yeah. Doesn't exist in the earliest manuscripts. The one where Jesus says, how does it go? He said, those without sin cast the first stone. Yeah. Wonderful story, beautiful story. The entire chapter is a later addition. Doesn't exist in the earliest manuscripts that we have. I mean, this is something profound. I mean, it's amazing. Any sincere person, what should he do now? What does he do? He's confused. You've confused some people. Some people knew it from the get-go. I mean, where do we go from here now? Well, a person needs to study. And this is what I would advise any Christian to do. Study your Bible and study a good translation of the Bible. And the one I would recommend is the New Revised Standard Version, because it does go back to some of the earliest manuscripts that we have. And then get a good Bible commentary, one that's done by scholars, such as the Interpreter's one-volume commentary on the Bible, published around 1974, I think it was, or 1971. Study these. There's no substitute for study. Become familiar with your own Scripture. And as many converts to Islam have discovered, by studying the Bible, this was actually one of the things that led them to Islam.